Selamat pagi, pada rapat hari ini saya akan mengajukan rancangan undang-undang tentang peningkatan pendidikan di daerah terpencil, khususnya di Kalimantan Timur. Tujuannya, agar anak-anak di daerah tersebut dapat memperoleh pendidikan yang layak seperti anak-anak di kota. Saat ini, masih banyak anak di pedalaman Kalimantan Timur yang harus berjalan jauh melewati jalan yang rusak, bahkan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih Bu Presiden. DPR akan membahas rancangan undang-undangan dengan sungguh-sungguh. Kami akan mempertimbangkan berbagai kebutuhan seperti meningkatkan pembangunan sekolah dan mendapatkan guru di wilayah terpencil. Namun menurut saya, pembangunan sekolah saja tidak cukup jika akses jalan masih sulit yang dapat membuat anak-anak kesulitan untuk belajar. Saya setuju sekali. Terbatasnya akses pendidikan membuat banyak anak di daerah terpencil tertinggal dalam kemampuan membaca, menulis, dan bahkan berhitung. Hal ini tentu akan mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Karena itu, DPR juga mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan menuju sekolah dan sarana transportasi agar anak-anak dapat pergi ke sekolah dengan lebih mudah dan aman. Sebagai perwakilan daerah, saya ingin menyampaikan bahwa masih banyak wilayah terpencil yang kekurangan sekolah, guru, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Benar sekali, banyak anak di daerah terpencil memiliki semangat untuk belajar, tetapi mereka terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar. Padahal setiap anak di Indonesia, dimanapun mereka berada, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan memilih masa depan yang baik. Selain itu, di beberapa daerah juga masih terjadi kekurangan buku, ruang kelas yang terbatas, serta keterbatasan teknologi dan internet yang mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah seperti menambah jumlah guru, memperbaiki fasilitas sekolah, menyediakan akses yang lebih baik, serta membantu penyediaan teknologi untuk kegiatan pembelajaran di daerah tersebut. Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini berarti negara menjamin semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Kemudian, Pasal 28C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan. Selain itu, Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, negara juga bertanggung jawab membantu mereka agar tetap bisa mendapatkan pendidikan. Kami harap pemerintah daerah benar-benar memperhatikan pendidikan di daerah terpencil dan memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. DPR akan menindaklanjuti semua masukan tersebut dalam pembahasan rancangan undang-undang ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar membantu masyarakat di daerah terpencil. Kami dari DPD juga berharap undang-undang ini benar-benar membantu daerah-daerah yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Baik, dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang telah disampaikan DPR, menyatakan siap melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang ini bersama Presiden. Baik, dengan demikian rapat hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang hadir. Terima kasih.